Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samijo. Kebetulan saat ini menjabat sebagai penjabat sementara Kepala Desa Ladang Palembang, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong. Saya menjabat sebagai PJS Kepala Desa mulai dari 5 Desember 2019 kemarin sampai saat ini, ya kemungkinan sampai dengan terpilihnya Kades definitif di Kabupaten Lebong ini. Desa Ladang Palembang dengan luas kurang lebih 1.625 hektar, di mana dari 1.625 hektar itu terdiri dari perkebunan, persawahan, kemudian pemukiman, ada juga TNKS dan hutan lindung. Nah, dari kurang lebih 260 KK yang ada di Desa Ladang Palembang ini, mata pencarian sebagian besar dari masyarakat Desa Ladang Palembang adalah petani kebun, kemudian juga pertambangan, dan ada juga beberapa yang berwirausaha, wira swasta, ada juga yang di pembuatan gula aren, kemudian kerajinan dan sebagainya. Nah, dari saya dilantik menjadi Kepala Desa Ladang Palembang ini untuk pembangunan yang sudah kami laksanakan di 2020 kemarin untuk pembangunan sarana dan prasarana. Di Dusun 1 ada 3 titik jalan rapat beton atau jalan lingkungan. Kemudian di Dusun 2 ada 6 titik pembuatan drainase untuk persawahan masyarakat. Nah, kemudian di Dusun 3 ini ada 3 titik, 2 titik itu pembuatan gorong-gorong di jalan, kemudian yang 1 pembuatan jalan usaha tani. Dan untuk diketahui juga bahwasanya jalan usaha tani yang kami bangun di 2020 kemarin ini karena keterbatasan dana sehingga baru kami laksanakan kurang lebih 50%, dan itu akan menjadi prioritas utama di 2021 ini untuk bisa kami laksanakan sampai dengan selesai. Itu untuk pembangunan fisik. Kemudian untuk pembangunan di bidang pemberdayaan masyarakat yang sudah kami lakukan di 2020 kemarin, ada pelatihan untuk kader pemberdayaan masyarakat, kemudian juga pelatihan untuk peningkatan kapasitas dari perangkat desa itu sendiri, sehingga pelayanan ke depan untuk masyarakat di desa kami ini mudah-mudahan bisa lebih baik lagi. Kemudian juga perlu kita ketahui bersama, Desa Ladang Palembang ini salah satu desa yang terjauh untuk Kecamatan Lebong Utara, dan juga banyak yang menanyakan mengapa kok namanya Ladang Palembang. Nah, jadi pada dasarnya sebelumnya pada zaman kolonial Belanda ini bukan Ladang Palembang namanya, tetapi Talang Melimbang, yaitu di mana pengolahan emas secara tradisional ini dilaksanakan dengan cara melimbang. Seiring dengan perkembangan waktu, dengan banyaknya masyarakat Sunda dari Desa Lebong Tambang yang berpindah ke wilayah ini, sehingga talang tersebut berubah menjadi ladang, jadi Ladang Palembang. Jadi sampai dengan saat ini orang lebih mengenal Desa Ladang Palembang. Dari potensi desa yang ada saat ini, di Desa Ladang Palembang ini ada juga PLTA yang baru selesai dibangun. Ini mulai dari perencanaan kemarin dari 2012, dan alhamdulillah di 2019 kemarin ini sudah bisa berproduksi, sehingga harapan kami dari pemerintah desa dan selaku masyarakat, keberadaan dari perusahaan listrik ini nantinya bisa meningkatkan pendapatan untuk daerah Kabupaten Lebong, dan juga untuk desa kami ini juga nantinya akan bisa menjadi sebuah kemajuan yang berarti ke depannya.
Kemudian juga ada kegiatan di 2019 kemarin, Super Linmas, mungkin yang sama-sama kita bisa lihat di YouTube atau streaming lain. Super Linmas itu kemarin bahwasanya desa kami adalah dipercaya oleh Polres Lebong sebagai Linmas terbaik kabupaten, sehingga kami membuat sebuah video kegiatan Super Linmas tersebut untuk baik itu untuk keamanan maupun penanganan bencana. Dan alhamdulillah untuk tingkat provinsi pun dari Polda Bengkulu ini memberikan apresiasi dan mendapatkan penghargaan sebagai juara 2 untuk tingkat provinsi. Harapan saya secara pribadi untuk desa ini mudah-mudahan ke depan bisa lebih baik, karena saya selaku penjabat sementara ini hanya sampai dengan terpilihnya Kades definitif nanti, sehingga dalam masa mungkin kurang lebih setahun setengah sampai dengan terpilihnya Kades definitif nanti, saya hanya bisa meletakkan fondasi-fondasi bagaimana yang sebaiknya, sehingga siapapun nantinya kepala desa terpilih, harapan kita hal-hal yang terbaik yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan ini bisa tetap dilaksanakan. Kemudian juga ke depan seperti harapan dari pemerintah pusat dengan aturan-aturan ataupun regulasi yang ada, bahwasanya kegiatan-kegiatan pencegahan stunting ya, ini wajib kita laksanakan, sehingga harapan hidup ataupun mutu masyarakat kita ke depan ini bisa lebih baik, di mana di kegiatan stunting itu sendiri adalah yang lebih dikenal dengan 1000 HPK ataupun 1000 hari pertama kehidupan. Berarti dari mulai ibu itu hamil, ini kesehatannya harus tetap dijaga, sehingga IQ masyarakat nantinya ini bisa lebih baik lagi. Kemudian perlu kami tambahkan juga bahwasanya dari dana desa yang untuk tahun anggaran 2020 kemarin, seperti kita ketahui bahwasanya negara kita dan juga daerah kita ini terdampak dengan COVID-19 ya, COVID-19. Kami dari pemerintah Desa Ladang Palembang juga memberikan bantuan kepada masyarakat kami yang memang membutuhkan, sesuai dengan kriteria bahwasanya dari yang mendapatkan kemarin di tahun 2020 jumlah penerima BLT ya, ini sejumlah 78 KK. Dari 78 KK ini kami data dari masing-masing dusun sesuai dengan kriteria yang disampaikan oleh pemerintah, bahwasanya yang mendapatkan BLT ini tidak boleh tumpang tindih, baik itu yang mendapatkan PKH, DPNT, BST, BSU, dan sebagainya. Jadi yang kami berikan adalah murni masyarakat yang memang belum pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Sehingga menurut kami bantuan yang kami berikan ini sudah sesuai dengan prosedur dan dari hasil musrenbang khusus untuk BLT. Dan di tahun 2021 ini juga mungkin dalam waktu dekat ini kami akan mengadakan musren khusus untuk BLT, karena di tahun 2021 juga ini dari pemerintah pusat tetap menganggarkan dana bantuan langsung tunai untuk masyarakat sebesar Rp300.000 untuk tahun 2021 ini selama 1 tahun, dan ini akan kami laksanakan.
Ya, nama saya Endang Yunus sebagai Sekretaris Desa di Desa Ladang Palembang ini. Ya, untuk kegiatan sehari-hari kami ada dari perangkat desa itu 10 perangkat, termasuk 1 sekretaris desa, 9 dari Kati dan Kaun. Jadi untuk piket kami di sini bagi 2. Nah, dalam bagi 2 itu 5 orang, satu bagiannya ada 5 orang. Itu piketnya 2 hari. Nah, untuk pelayanan kepada masyarakat, kami melayani masyarakat di kantor desa dari mulai jam kantor sampai habis jam kantor. Nah, kalaupun ada masyarakat yang mau minta surat keterangan atau apapun, kalau yang sifatnya mendesak setelah jam kantor juga kami dilayani. Tetapi kalau bukan tidak terlalu mendesak, kami mengharapkan untuk datang ke kantor. Jadi administrasi di kantor itu kan lengkap, seperti alat laptop, printer ada, dan kami bisa langsung mengisi di buku agenda kami. Di tahun 2020 kemarin udah juga dilaksanakan untuk pelatihan untuk tentang ke pertanian dan sumber daya masyarakat juga kami latih dari tenaga ahlinya itu dari pendamping lokal kita. Kalau selama kepemimpinan Pak PJS, Pak Samijo, kami kira cukup baik, ya, cukup maju, karena ya dia secara pemerintahan ya sudah pengalaman, kemudian kerjasamanya juga dengan masyarakat cukup baik. Setiap ada usulan, persoalan, semuanya itu tetap menggunakan ajas musyawarah. Kemudian segi pelayanan juga cukup bagus, cukup baik, seperti yang sudah kita lihat di bidang infrastruktur ataupun di bidang lainnya. Infrastruktur banyak sekali kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan sesuai dengan keinginan masyarakat, sesuai dengan musrembang yang telah disepakati oleh masyarakat dan pemerintahan desa. Tentunya harapan ke depan kami juga berkeinginan seluruh masyarakat tambah maju, tambah lebih baik. Tentu kami masyarakat menginginkan pimpinan yang memang mendengarkan aspirasi masyarakat, sudah itu memiliki skill ya, yang baik itu ke masyarakatnya ataupun pemerintahannya, sehingga Ladang Palembang ini harapan kami lebih maju. Kalau potensi Ladang Palembang sangat banyak sekali, terutama bidang pertanian, ya, perkebunan, karena kami memiliki potensi sumber daya alam yang cukup luas. Jadi dalam segi berkebunan, misalnya tanaman karet, kopi, juga itu lada, dan lain sebagainya dari segi itu. Kemudian segi pertanian, kita lihat juga ada hamparan sawah di belakang ini yang memang tiap tahun itu cukup bisa memenuhi hajat dari masyarakat kami, masyarakat Ladang Palembang. Pembukaan jalan ini untuk tahap 2020, pembukaan jalan JUT untuk pertanian kita di daerah Dusun 3, khususnya daerah Padang Palembang, ini dikerjakan sudah
berkisar sekitar 11 hari. Ini baru tahapannya sekitar 50%. Ini lagi pembukaan badan jalan 135,5, kira-kira sekitar 1 bulan. Ini tahap ketiga. Ya alhamdulillah dibangunnya jalan ini untuk membantu masyarakat di sini untuk areal ke perkebunan dan menambah itu istilahnya daya tingkat untuk semangat pertanian, untuk tambah semangat lagi untuk ke lahan pertanian mereka. Ya sangat terbantu. Satu juga yang untuk masyarakat yang kurang ada pekerjaan, dengan adanya JUT, dengan adanya pembangunan di desa, khususnya dana DD, itu sangat membantu bagi masyarakat. Sebagian yang ada masyarakat yang tidak punya pekerjaan, ya kita ajak bekerja. Nah, begitulah untuk selama ini kita khususnya di Desa Padang Pelembang. Kalau menurut saya pribadi, dalam pemimpinan Bapak PJS sekarang ini, ya cukup baik terhadap istilahnya di segi bangunan, dengan kami para pekerja, begitupun TPK-nya istilahnya sangat baik gitu. Iya, sangat ada progres ya. Progresnya sangat mendukung untuk kemajuan Desa Padang Pelembang. Ya, kalau harapan kami dari masyarakat, yang lama itu istilahnya dipertahankan, yang baru itu kalau bisa lebih bisa untuk menunjang lagi. Kemudian saya secara pribadi dan mewakili dari seluruh masyarakat Desa Ladang Palembang mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah pusat, kemudian juga pemerintah provinsi dan Kabupaten Lebong pada khususnya, yang mana telah memberikan kami dana, baik itu dana alokasi dana desa maupun dana desa, sehingga pembangunan yang kami rencanakan ataupun pemberdayaan yang kami rencanakan di desa kami ini bisa kami jalankan, sehingga kemajuan desa kami yang berada di ujung Kecamatan Lebong Utara juga bisa sama dengan desa-desa lain yang berada di dekat dengan kota. Nah, kemudian juga saya secara pribadi mengucapkan terima kasih juga kepada pemerintah daerah Kabupaten Lebong, di mana tahun 2021 ini siltap ataupun penghasilan tetap perangkat desa sesuai dengan PP 11 2019 ini bisa dilaksanakan, sehingga kinerja dari rekan-rekan perangkat desa ini bisa lebih baik dan lebih optimal lagi.